Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel 3 ayat 22-30, beginilah bunyinya. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Meshach dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Meshach dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Meshach dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Meshach dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Sadrah, Meshach dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Tuhan manapun kecuali Tuhan mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrah, Meshach dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Tuhan lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Meshach dan Abednego di wilayah Babel. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 1-11, beginilah bunyinya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah, supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu, bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya,
Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah Tuhan pasti menolong dan melepaskan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan Tuhan yang menolong dan melepaskan Sadrah, Mesakh dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala tidak dapat kita tangkap secara logika dan tidak dapat kita jelaskan secara terperinci. Demikian juga dengan perbuatan Tuhan yang menolong dan melepaskan Petrus dari cengkraman Herodes, logika kita tidak sanggup menangkapnya dan penjelasannya tidak dapat kita rincikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang kita ketahui dari kedua kisah tersebut adalah, bahwa malaikat Tuhan datang kepada mereka. Malaikat Tuhan menyertai Sadrah, Mesakh dan Abednego masuk ke dalam perapian tersebut. Lalu ketika Raja Nebukadnezar memanggil mereka keluar, Raja melihat tubuh mereka tidak terbakar. Malaikat Tuhan menghampiri dan menuntun Petrus, sehingga ia bisa keluar dari ruang tahanan. Ia keluar tanpa diketahui seorang pun dari prajurit yang sedang berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong dan melepaskan Sadrah, Mesakh, Abednego dan Petrus. Karena pertolongan Tuhan, Sadrah, Mesakh dan Abednego tidak terbakar, walaupun mereka telah dimasukkan ke dalam perapian yang luar biasa panasnya. Karena pertolongan Tuhan, Sadrah, Mesakh dan Abednego menerima kedudukan yang tinggi di negeri Babel, walaupun mereka telah menentang titah raja. Karena pertolongan Tuhan, Petrus dapat lepas dari ruang tahanan, walaupun tangannya dibelenggu dengan rantai dan ruang penjaranya dijaga 16 orang prajurit. Karena pertolongan Tuhan, Petrus dapat bergabung kembali dengan teman-teman sepelayanannya dan memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari dan mengakui, bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri tidak pernah menginginkan kita untuk menyelami segala pekerjaan yang dilakukannya. Yang diinginkan Tuhan dari kita adalah kepercayaan, kesetiaan, pengharapan dan kasih kita kepadanya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Tuhan hanya meminta kita untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya di sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah, bahwa Tuhan mampu dan pasti akan menolong serta melepaskan kita ketika kita berada dalam kesulitan, kegagalan, keterpurukan, penganiayaan, dan dalam penderitaan lainnya. Mari kita percaya, setia, berharap dan mengasihinya dengan segenap hati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita tidak perlu takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuh. Dari dahulu sampai sekarang, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu merencanakan yang baik, dan Tuhan akan bertindak khusus bagi orang-orang yang setia kepadanya. Amin.